Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sahabat Nasir, dan juga teman-teman yang setiap Jumat malamnya menunggu Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Malam hari ini insya Allah kita akan memulai kembali diskusi ringan, obrolan tentang pranikah atau tentang jodoh atau pernak-pernik yang berhubungan dengannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mbak Novita, terima kasih ya. Wah, ini jadi Pertamax ya. Kemudian ada Kakak Upi yang juga bergabung. Terima kasih para suhu yang sudah mengunjungi catatan Nasir malam hari ini. Dan saat ini saya atau kita masih berupaya untuk menunggu terhubung dengan Bang Oki Aryono yang nanti akan menggunakan akun Ngaji Jodoh ya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan diskusi tentang ketika udah siap-siap mau eh, pernikahan ya, atau sudah siap semuanya tapi ternyata mama papa, abah mama, emak bapak, ataupun juga papa mama masih belum setuju dengan pernikahan ataupun juga anaknya akan menikah. Banyak eh, penyebab mungkin gitu ya. Bisa jadi karena dianggap belum siap untuk menikah secara finansial ataupun secara pemikiran ataupun secara hal-hal lainnya, atau bisa jadi mungkin orang tua belum siap untuk melepas anaknya gitu ya. Ada bapak atau ibu begitu yang belum siap melepas anak laki-lakinya untuk menjadi suami orang lain gitu ya. Ada juga mungkin bapak atau ibu yang belum siap melepas anak perempuannya menjadi istri orang lain. Itu juga mungkin bisa menjadi penyebab papa mama belum lampu hijau. Oke, saat ini sudah terhubung dengan akun Ngaji Jodoh bersama Bang Oki Haryono, founder dari Ngaji Jodoh, The Master of Mak Comblang. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sepertinya terlihat lebih semangat ini ya dibanding hari-hari kemarin. Ada apakah? Rambutnya baru. Oh, rambutnya baru. Oke. Potong sendiri atau dipotongkan sama Pak Is? Potongan barbershop. Oke. Barbershop yang sesuai dengan protokol ya tentu ya, karena kan kita agak riskan juga kalau nggak sesuai dengan protokol. Ya. Oke. Ya, tema malam hari ini adalah mama papa belum lampu hijau atau papa mama belum lampu hijau. Kalau versinya Judika itu mama papa larang ya. Ya itu. Oke. Larang Tapi itu kalau mahal. Judika mahal ya. Larang itu mahal kalau bahasa Banjar. Bahasa Jawa juga larang mahal ya? Iya sama. Larang Oke. mahal. Tapi ada juga larang yang berarti mahar gitu ya, bukan mahal. Mahar, ini kita bicara mahar apa mahal? Mahal. Oh mahal, ya. Larang itu juga ada bahasa daerah yang artinya adalah mahar gitu Mbak Oki. Hmm. Ya, ya, Oke, ya. kayaknya Baru kita tahu harus saya. jalan-jalan nanti ya setelah pandemi ke daerah-daerah gitu untuk mengetahui kearifan budaya lokal tentang mahar yang beragam gitu ya. Ada yang sampai Oh. maharnya itu harus berapa gram emas, kemudian sarungnya, sarung sutra berapa lembar gitu ya, dan macam-macam lah. Oke, itu ada di beberapa daerah. Sapi berapa kandang? Yes, kemudian Kuda gelar berapa mungkin ya, kandang? gelar beberapa berjejer gitu ya, itu juga ada yang kayak gitu. Uh, tapi kalau Judika itu kan konteksnya adalah pacaran waktu itu Bang Uki, dia kan pacaran tapi dilarang oleh bapak dan ibunya si perempuan. Meskipun akhirnya sekarang nikah jadi istrinya dan punya anak, udah punya anak 2 apa 3 ya Judika. Nah kalau kita yang ini kayaknya temanya masih lanjutan kemarin ya, tentang maju Ya, mundur. Salah satu ya. sebab diantara maju mundur itu adalah karena mungkin orang tua belum ngasih lampu hijau atau orang tua masih belum ngasih SIM, surat izin untuk menikah. Ya, Boki ada studi kasus untuk kita memulai tema ini dari klien-kliennya yang terkendala karena ada lampu kuning atau lampu merah dari orang tua. Ya, pernah itu ada peserta ta'aruf ya, perempuan ya. Ya, saya panggil aja namanya Mbak Mami lah gitu ya. Oke, Usianya saat itu udah 37.
kalau nggak 38 ya. 38 atau 37 lah. Ya. Kerja sudah cukup bagus, accounting, terus termasuk tangan kanannya owner gitu. Oke. Sudah punya rumah. Oh, ini perempuan udah punya rumah ini. Perempuan ya. Oke. Terus ibunya ikut tinggal sama dia dari Ngawi, ikut di Sidoarjo sini ya. Terus karena dia usia 37, Iya. bisa dibayangkan kakak-kakaknya usia berapa. Ya. Dia 40-an ya, kakaknya 40-an ya. Udah buncit. Nah, maksudnya anak terakhir, bungsu. Nah, suatu saat dia udah diminati seorang laki-laki yang sama usianya 37. Ya. Dan kalau Mbak Mami tadi sudah S2, sudah selesai S2. Yang laki ini ya alhamdulillah S1 ya, S1. Iya, tapi usia cukup ya. Sama 37, bujang, sama-sama bujang. Nah, ketika dipertemukan awal-awal sudah merasa cocok, sama-sama cocok ya. Kemudian sampai tahap keempat, yang laki saya antar ke rumah yang perempuan dekat Bandara Juanda sana, dekat rumahnya Kak Hoga. Dekat rumahnya Kak Hoga situ. Daerah Sedati dan sekitarnya itu ya? Iya, dekat banget ya, malah satu desa mungkin. Nah, saya antar ke sana, ketemu kakaknya, ibunya udah sepuh ya, tapi masih biasa diajak ngobrol. Usianya mungkin ibunya udah 70-an lebih ya, di atas. Ya. 75, di atas 75. Kakak-kakaknya udah usianya 50-an ya kan. Nah, itu saya nemui kakak-kakaknya itu ngobrol ya. Intinya dalam obrolan itu nggak ada pembahasan menolak atau gimana, pokoknya asik aja ngobrol. Nah, memang si Ikhwan ini, si laki calonnya ini memang kerjanya memang dia kerja di gudang. Sebetulnya ikut angkat-angkat barang. Tapi karena dia punya ijazah S1 sama bosnya itu, pemilik gudangnya diminta untuk ikut ngerekap barang-barang keluar masuk gitu. Bukan pabrik ya, gudang dia. Nah, kemudian dia ini sambil pengetikan skripsi. Ya. Jadi kerjanya bukan kantor ya, tapi di gudang angkat-angkat sambil ngecek barang, sambil nginput barang. Nah, di luar itu dia pengetikan skripsi, pakai laptop aja sekarang, di warkop gitu dekat kampus. Nah, memang secara penghasilan memang tidak sebesar yang Mbak Mami tadi. Yang laki sebut saja namanya Mas Tono lah gitu ya. Nah, dalam diskusi pertemuan tahap keempat itu nggak ada penolakan, nggak ada resistensi ya, awalnya baik-baik aja. Setelah itu pulang, dapat sepekan hasil pertemuan itu, saya tanya si Mas Tono, gimana Mas? Bismillah Pak, saya lanjut. Wah, lakinya lanjut aja ini. Nah, kebetulan ganti yang perempuan, namanya Mbak Mami tadi. Gimana Mbak? Nah, Mbak Maminya masih kayak maju mundur gitu. Oh, kayak kemarin ya, masih nggak jelas nih, masih belum yakin. Mbak Maminya maju mundur. Nah, saya usut, gimana Mbak? Kok bisa maju mundur? Saya bisa bantu apa? Kan begitu. Saya nggak mau tanya kenapa, tapi saya bilang saya bisa bantu apa. Kalau perempuan jangan tanya kenapa, kasihan. Menyakiti nanti itu kalau kenapa. Misalnya dia menolak laki, kenapa Mbak kok menolak? Jangan ditanya itu. Perih nanti gitu kalau ya? jawab itu. Iya, perih dia. Aduh, gitu. Perihnya tuh kenapa ya? Saya masih belum paham nih. Karena dia harus mengeluarkan alasan itu atau kenapa, Bang Ogi? Ya, betul. Karena alasan itu kan bisa betul-betul alasan yang hakiki. Bisa juga alasan yang dibuat-buat supaya saya menerima alasan itu dengan itu. Kan penolakannya itu kan disampaikan ke saya, bukan langsung ke si calon prianya itu. Nah, betul. saya harus ngomong apa nih ke Pak Oki ya, padahal saya nggak serak aja gitu kan. Nah, saya nggak pernah tanya, kenapa Mbak nggak mau kan.
Kalau perempuan Ya, saya ya. nggak pernah tanya. Kalau laki saya tanya, kenapa bang kok Eh, nggak mau terima ini? Tak kasih 3, nggak ada yang dipilih sama sekali. Nah gitu. eh. Tapi Kalau laki, padahal kalau laki-laki ya, Bang Oki ya, kan bisa jadi dia juga alasannya alasan yang dibuat-buat sama seperti perempuan. Kenapa tidak nah ditanyakan kepada perempuan? betul. Kalau laki, makin dia beralasan, makin saya uber. Saya Karena berani laki-laki biasanya banyak alasan ya. iya, saya berani nguber. Kamu kemarin cari yang cantik, ini saya kasih cantik. Ini kan 3 Oke. kandidat. Saya Ah, kemarin minta yang tingginya sekian, nih saya kasih tinggi yang sekian. Kamu cari yang apa? Kuliahnya ini apa? Ini saya. Nah, kalau masih nolak, berarti kamu yang rewel kan begitu. Bukan oke. salah saya yang ya, Ya. kan Artinya kalau gitu. laki Bang Oki ya, artinya kalau laki Bang Oki ya, itu meskipun di Uber, meskipun kadang eh, disalahkan gitu ya. Ini loh sebenarnya kamu yang salah itu, bukan bukan calonnya. Ya. Itu mungkin Nah. kalau laki lebih lebih tahan banting maksudnya ya. Oh Perasaannya nggak iya, terluka gitu. ya betul. Apalagi saya kan juga laki. Pernah Biar merasakan ya? sama-sama rame sama dia. Dia berani argumen, saya juga argumen kan gitu. Kalau Oke. perempuan kan saya nggak tega. Kecuali Oh. pengurus ngaji jodoh yang nanyai perempuan, perempuan yang lain atau istri saya atau pengurus ibu-ibu siapa gitu. Iya, iya, Silakan. iya. Tapi kan saya kan laki ya. Saya nggak Oke. mau lah masuk dalam-dalam gitu. Jadi kalau Nah, perempuan sama perempuan juga nanti yang lebih heart heart to heart-nya itu ya, hati ke hati itu ya. ya. Kalau ada Oke. pengurus perempuannya, nggak ada pengurus perempuannya sementara. Loh, belum ada. Belum. Belum resmi. Oh, Ada tapi belum resmi. oke, bisa minta carikan ke Pak Agus nanti tuh. Pak Agus baru bergabung. Pak Agus itu betulin servernya aja nanti. Oke, Lanjut ya, ya. lanjut. Nah, Mbak Mami ini kesulitan ngasih argumen ke Hmm, saya. ya, Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, akhirnya dia buka juga kalau kakak-kakaknya dan ibunya itu belum satu suara. Belum suara hmm, bulat. Iya. Intinya ya, itu dia berputar-putar, jawabnya berputar-putar. hmm, Padahal maksud saya bisa bantu apa, tapi dia masih hmm, berputar-putar. Nah, ya, tapi dia ngomong itu udah menahan tangis, Bang. hmm. Menahan air mata dan saya kan nggak tega. Apalagi saya ketemu berdua saja di warung mie ayam dekat alun-alun Sidoarjo. Saya kira dekat Telkom Dino ya. Tadinya mau tak ajak ketemu dalam masjid, tapi dia pas saya lagi halangan, jadi ya udah cari Ya, mie ya, ayam di oke. situ ya. Dia mau nangis tuh sebenarnya artinya dia dia mau jalan, mau lanjut kok ya. Cuman Oh karena iya. keluarga tadi yang Nah, gitu ya. karena saya nggak tega dan ini masalah pribadi, masalah keluarga ya, internal keluarga. Saya Ya, cuma bilang begini, itu ibunya Mbak sendiri, hmm, kakak kakaknya sampean sendiri. oke. Ya. Sampean bicara yang baik, aturlah yang baik dengan mereka, kan mestinya begitu. Ya, Saya beri tambahan waktu 3 hari, saya tunggu keputusan finalnya saja. Maksudnya saya dapat hmm, mentahnya saja. Saya jangan ya. dikasih air mata lagi. Oh, maksudnya bukan mentah, jadinya itu putusan jadi. Ya, maksudnya jangan saya dikasih matangnya saja, bukan mentah. Maaf ya. Ya, Salah, jangan salah. dikasih bahan-bahannya sudah jadi kue, kue gitu Iya, ya, udah jadi odading. saya jangan dikasih air mata lagi. Saya tahu Ya, matangnya saja. Nah, nah, oke. akhirnya 3 hari dia masih sama sikapnya, Hmm, kemudian saya yang ambil keputusan. Baik ya, Mbak, kalau begitu jangan diteruskan. Kalau keluarga masih belum bulat suara, kompak semua, karena ini adik bungsu dan ekonominya paling bagus. Ya, oke. kayaknya diandelin gitu loh. Jadi kalau bisa cari suami Oh, kayak ya, jadi ya, ya, ya. kayaknya keluarganya juga berharap dia dapat suami yang mungkin juga ekonominya juga lebih bagus, jauh lebih bagus gitu dari Mas Tono Lebih dari tadi. lebih dari dia, lebih Ya, dari si maminya juga mungkin ya. bisa jadi minimal sama lah. Oh, oke. Nah, dari situ kemudian
saya menyimpulkan bahwa Mbak Mami yang usianya 37, Ya. terus pendidikannya lulus S2, harusnya itu bicara dengan orang tua, dengan ibu, dengan kakak-kakaknya itu sebagai ganti ayahnya, harusnya lebih fasih. Ya, kan usianya udah 37. Ya. Kalau usianya masih 21, 20 bahkan, masih belum fasih bicara soal rencana rumah tangga, calonnya seperti apa, saya Ya. memaklumi. Ya. Tapi ini usianya udah 37 tahun, kerjanya juga bagus, karirnya bagus, punya jabatan dan lulusan S2. Kok sama sama ibu sendiri, sama kakak sendiri nggak fasih. Dan ibu, kakak-kakak tidak lampu hijau begitu. Bagaimana dia harus menyalakan dari kuning ke hijau atau merah ke hijau? Ini PR-nya itu. Ya. Kira-kira Padahal, begitu. padahal sebenarnya kalau dilihat dari kondisi pekerjaan dan sebagainya, dia bisa jadi gini Pak Oki, maksudnya penyebabnya itu mungkin bisa jadi karena dia anak bungsu tadi ya, sehingga merasa sama orang tua dan kakak-kakak tuh kayak merasa ya eho pakeo dan sebagainya tadi. Ya. Meskipun usia sudah segitu, padahal dia harusnya sudah tanda kutip bisa merdeka untuk mengatur hidupnya, termasuk tadi dia udah beli rumah tuh berarti udah bisa mengatur keuangan juga tadi ya, rencana ke Ya. depannya seperti apa. Iya. Tradisi ada hubungannya nggak, ada Pak Oki dalam hal ini nih, tradisi kita? Ya bisa jadi ada, bisa jadi ada. Soalnya kalau dari ceritanya Mbak Mami tadi, dari ekspresi dia kan menangis ya. Setelah kami ketemu di mie ayam itu, Ya. kan dilanjutkan di WhatsApp ya. Dan itu dia seperti mengeluh bahwa bukan mengeluh apa ya, meratapi ya bahasanya, meratapi kehilangan sosok ayah ya yang sudah meninggal, katanya gitu. Saya nggak ada yang saya ajak bicara seperti ini kecuali ayah. Nah, dia dengan nada yang berat, dengan nada yang sangat kalut, sedih, itu mengindikasikan bahwa beliau sebenarnya berminat dengan Mas Tono tadi. Ya. Kecuali memang Mbak Maminya memang nggak berminat sama Mas Tono, lain soal. Nah, tapi dia meratapi, menangisi ayahnya, nggak ada teman bicara ini itu. Artinya sebenarnya dia berminat, tidak mempermasalahkan Mas Tono sebetulnya kan. Kecuali dia, mana Pak Oki nggak cocok, ya udah. Ini udah rada tahap keempat loh. Kalau dia nggak cocok dari tahap 2 atau 3 aja udah selesai kan. Tapi ini mbaknya nggak menyatakan tidak berminat, tapi keluarganya belum satu suara, belum bulat, belum mufakat begitu. Iya, ya. Disitulah kemudian tadi mungkin dia mikirnya kalau ada ayah gitu ya, keputusan mungkin bisa langsung diambil sama ayahnya, sehingga ibu dan kakak-kakaknya itu mungkin ngikut gitu kali ya, mungkin yang diharapkan oleh si mbaknya ini ya. Ya. Artinya Mbak Mami itu butuh advokasi sebetulnya. Ya. Dari orang dalam. Dari orang dalam. Saya kan orang luar, jadi saya juga nggak mau masuk terlalu dalam. Nggak baik juga kan. Oke. Karena masalah keluarga mereka tadi ya. Iya. Baik. Ini ada pertanyaan. Oke. Kita sapa dulu ya teman-teman yang masih bersama di malam hari ini, Mbak Febri. Wah, ini semua terhits ya. Mungkin nanti kalau ada kliennya Bang Oki bisa di Febri siapa? ngaji jodoh ya. Bisa ke Mbak Febrina nih. Ini daerah Sidoarjo nih semuanya. Kemudian ada Mbak Pika, ada Mas Abdurrahman, ada Mas siapa nih? Lutfi Anam ya. Kemudian Mbak Fuji, Mbak Novita, ada siapa? Mbak Ali Tias ya. Ali Mas Udi itu Ali. Ya. Oke. Ini saya lihat yang on aja, yang lagi live. Yang sudah live nggak saya sapa karena dia udah cuma meninggalkan jejak ya. Termasuk Pak Agus tadi udah meninggalkan jejak. Ini ke pertanyaan dari Mbak Novi ya, Pak Oki? Iya. Oke, saya tadi menanggap penjelasan tentang ada orang tua yang masih tidak rela anaknya untuk menikah. Nah, ini ada kisah dari teman saya, dia sudah menikah. Di saat anak perempuan ini sudah menikah dan diajak oleh suaminya
untuk hidup sendiri, kisah dari orang tua ya. Orang tua tuh seakan tidak rela kalau jauh dari anaknya. Karena ini anak satu-satunya dan perempuan sendiri. Bagaimana Ustadz? Oke. Ini pranikah ya? Bukan pasca nikah dalam pernikahan. Ya, ya ini kan apa? Ini kan membicarakan pasca nikah itu kan harus banyak ikhlas ya, harus banyak ikhlas. Banyak ikhlas. Ya ikhlas siapa? Ya semua lah. Semua. Ya orang tuanya, ya kedua mempelai ini. Nah, kalau nggak ikhlas gimana, wong badan cuma satu, mau dibelah nggak bisa. Yang ini ikut orang tua, yang ini ikut suami, ya kan nggak begitu. Nggak lucu ya. Artinya harus banyak musyawarah. Nah, kalau musyawarah ini sulit mufakat, saran saya ajaklah tokoh agama yang di pandangannya bahwasanya luas dan bijaksana, cukup dikenal sama orang tua kita. Nah, jadikan beliau penengah ya, jadikan beliau moderator lah, bagaimana memutuskan ini. Yang kedua itu cari moderator ya, cari ya orang soleh yang ustadz atau siapa yang diakui sama orang tua kita. Kalau kita nggak bisa ngomong langsung sama orang tua, takut nanti ngomong pasti emosi atau temperamen. Sama si menantu juga gitu kan, belum apalagi mantan anyar kan, kadang-kadang belum chemistry-nya belum dapet. Betul. Nah, cara kedua dilihat juga jarak tinggalnya itu seberapa jauh. Apakah seperti Surabaya Barabai? Atau cuman daerah Dinoyo sama Darmo gitu ya? Atau cuman Kenjeran sama Wonokromo itu kan itu nggak jauh-jauh ya. Sangat kecil sekali itu urusannya, nggak terlalu rumit gitu. Nah, kalau pernah pengalaman ini benar bukan orang tua ya, tapi ibu saya itu udah dianggap ibu saya udah dianggap ibu oleh tante saya, karena sejak kecil kakek nenek udah meninggal, tante masih SMP ya. Nah, ikut ibu saya sejak kecil, terus dibesar sama ibu. Nah itu kemudian setelah menikah, ibu nawari, kamu nyari rumah dekat sini. Terus tante saya bilang, nggak enak mbak, nanti kalau deket-deketan nanti kalau bisa inilah. Iya, terus ibu saya saran, udahlah cari RT sebelah. Nah, ibu saya bilang cari RT sebelah. Jadi nggak satu RT gitu. Karena suaminya sering layar luar pulau. Masih dekat gitu ya. Iya, jadi gitu. Walaupun ngontrak tapi dekat. Kenapa? Nanti bilang apa kalau ngontrak, ini rumah masih cukup. Bilang ke orang tua, kepingin belajar mandiri. Kalau nggak belajar dari sekarang, kapan lagi kan? Tapi nanti tetap dimusyawarahkan. Misalnya rumahnya di Kedinding itu rumahnya besar, banyak kamar, itu ya nggak perlu ngontrak. Makanya dimusyawarahkan yang baik, jangan main otot-otot, main kaku begitu, nggak bisa. Nah kalau nggak bisa pakai bahasa sendiri, pinjem lisan orang lain, ustadz atau orang tua yang disegani. Begitu ya Mbak Novi, terima kasih. Saya sapa juga nih ada Bu Diva Clareta, ini Bu dosen ya di UPN. Dan tadi mungkin karena masih manten anyar mungkin Mbak Oki ya, jadi masing-masing tuh masih belum dapat chemistry antara mertua dan menantu. Kemudian tadi juga mungkin di awal sebelum menikah mungkin belum diskusi itu ya, harusnya juga didiskusikan kan, sehingga ada proses gitu. Kalaupun misalnya orang tua mau anaknya pisah, tapi misalnya ada jangka setahun atau 2 tahun setelah menikah, kan ada enak kalau gitu ya. Oke, 3 tahun setelah kalian nikah boleh pisah. Kan kasihan juga nih orang tua cuma sendiri tadi Mbak Oki, kalau anaknya keluar dari rumah, apalagi kalau mungkin udah sepuh ya kasihan juga cuma berdua. Beda kalau yang anaknya mungkin ada anak-anak yang lain gitu ya. Jadi oke, itu pasca nikah ya. Jangan-jangan nih curhatannya Mbak Novita. Ya,
kalau masih manten anyar, apalagi anak cuma satu, sebaiknya ini kalau anak cuma satu ya sebaiknya anak sama menantu ngalah lah, tinggal sama orang tua. Nah, nanti dalam sekian bulan adaptasi, lihat bagaimana, apakah kondusif apa tidak. Kalau tidak kondusif ya, kondusif itu artinya bukan nggak akur, bukan, tapi kalau aktivitas dua-duanya si anak sama suami istri itu jauh tempat kerjanya ya sulit nanti. Saya dulu begitu, istri saya masih kuliah kayak uminya anak apa itu Yusuf ini. Masih kuliah waktu nikah itu. Jadi harus apa? Mobile ya. Akhirnya cari kos dekat kampus. Yang lebih dekat. Oke. Iya. Mas Teguh, apakah Mas Teguh ini sudah dapat lampu hijau dari orang tua? Nah, mampir aja, jangan cuma mampir. Kasih jejak dong ya, Mas Teguh udah dapat lampu hijau atau belum dari orang tua nih? Atau jangan-jangan si dianya yang masih maju mundur, kayak tema kita pekan yang lalu ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah memasuki rumah bisik jodoh ya. Kita berbisik tentang jodoh, bincang asik tentang jodoh. Bersama Bang Oki, founder Ngaji Jodoh, dan saya Muhammad Nasir tentunya. Yang ada kendala dalam pranikahnya mungkin bisa sharing ya, atau mungkin pengalaman temannya, atau mungkin lancar-lancar aja. Kalau lancar, alhamdulillah ya, sharing juga boleh dong. Yang lancar itu gimana, mungkin ada doanya atau apa gitu ya. Mas Teguh katanya bisa mampir saja karena nge-host sekolah parenting. Wah. Nikah belum, udah sekolah parenting ini ya. Oh, luar biasa itu. Iya, luar biasa. Jadi ilmunya tuh udah penuh gitu ya. Ilmu pranikah, ilmu parenting, ilmu keuangan. Kayak lumpur porong itu, tumpah-tumpah. Ya ini kayak tema kita udah kebelet gitu ya, udah mau tumpah-tumpah tapi orang tua masih nyetop itu. Ya, terima kasih tadi Mbak Novi ya. Yang lain juga silakan. Ada juga pengalaman yang hampir mirip dengan Mbak Oki tadi, berhubungan dengan keluarga tadi gitu ya. Jadi ada satu, karena memang ini keluarga dan dia mungkin merasanya dia nikah bukan hanya untuk dia, tapi juga nanti berinteraksi dengan keluarganya. Ada kakaknya satu orang yang nggak setuju, akhirnya nggak jadi. Nanti ada lagi yang datang. Kemudian ternyata yang nggak setuju adalah bapaknya gitu, ada lagi. Bahkan ada yang seperti ini, mau ini cerita juga ya. Sebenarnya tuh yang lain tuh udah setuju, cuman problemnya hampir sama seperti Mbak Novi tadi. Tapi mereka sudah mendiskusikannya di awal sebelum menikah. Jadi anak perempuannya ini nggak boleh dibawa keluar kota. Nah, sementara yang datang ini katanya orang Bandung, dan mau mempersunting orang Surabaya, dan nanti rencananya setelah menikah itu mau dibawa ke Bandung karena kerjaannya kan di Bandung, bukan di Surabaya. Nah, padahal cuman itu tadi, akhirnya nggak kasih lampu hijau juga. Ada yang seperti itu. Ya, saya tadi ada adik saya itu, istrinya Ustadz Imam Masruri ya, Mbak Tias. Mbak Tias ya. Ada temannya dia itu yang ikut ngaji jodoh. Maaf ya. Perempuan ya, saya sebut namanya Titik ya. Namanya Titik. Kalau sekarang dari tadi nama-nama tuh asli apa inisial sih? Mami, Titik, Anto. Mirip-mirip ya. Aslinya enggak itu, tapi mirip itu. Oke, tapi kan nama asli. Ya, saya sebut nama asli juga bisa, tapi ya. Coba kalau nggak pakai nama itu nggak enak, susah. Identifikasinya susah. Apalagi susah. Apalagi kalau sebut saja Mawar gitu ya. Lebih susah lagi ya. Jadi horor nanti. Mbak Titi ini kelahiran 1986. Perempuan, guru PNS. Wow. Guru PNS di Surabaya. Ya, guru di Surabaya. Ya, guru PNS. Nah, kemudian saya sodori pria yang 3 pekan lalu kita bahas yang ditolak 20 kali itu. Masya Allah. Ya, yang yang punya warung kaki 5 lele penyet itu.
sambal. Yang 20 kali ditolak tapi akhirnya beliau dapat ini jodoh ya. Salah satu yang menolak ini Mbak Titi. Wah, ini. Salah satu sejarahnya beliau ini ya, Mbak Titi ini. Ya. Nah, Mbak Titi ini menolak. Saya nggak tanya kenapa penolakannya. Nah, waktu itu ketemu di rumah ibu saya, di rumah orang tua. Di situ ada adik saya itu. Nah, di depan sama saya, Pak Oki mohon maaf, belum bisa. Ini belum cocok ya. Nah, terus dia masuk ke dalam, nemuin adik saya itu. Kan perempuan dia, ngobrol di dalam. Setelah itu dia pulang. Nah, setelah pulang itu adik saya ini cerita. Ternyata yang ditolak ini, yang Mas yang penjual lele sambal itu pria ke-12 yang dia tolak. Satu lusin. Nah, usut punya usut, ya 12 ya, 12. Nah, 12 usut punya usut. Ya, usut punya usut, sebetulnya 2 di antara 12 itu Mbak Titiknya udah setuju. Oke. Ya. Mbak Titiknya udah mau. Dan Mbak Titi ini punya adik yang usianya jaraknya mungkin 3 tahun di bawahnya, artinya udah usia dewasa juga, udah kerja juga, single perempuan. Adiknya juga setuju. Oke. Artinya adiknya juga kenal sama calonnya kakaknya ini. Nah, mereka berdua ini, adik kakak ini, menghadap ke ibunda. Bapak masih ada? Bapak sudah meninggal. Nah, ibu ya. Sebetulnya kami merasa, saya sama keluarga saya, orang tua saya, adik saya tadi itu merasa iba. Sebab ayahnya Mbak Titi ini ustadz di kampung kami, di wilayah kami, Surabaya Barat itu. Ya, ustadz yang Manuan ya? Di Manuan, cukup disegani dan banyak ininya, banyak jamaahnya. Nah ini putrinya ini. Ya. Putrinya. Belum nikah di usia yang udah 30 tahun, 31 atau 33 waktu itu. Nah, usut punya usut, Mbak Titi udah bersedia dengan 2 orang tadi ini, yang salah satunya dan setelahnya itu. Nggak tahu yang mana, saya nggak tahu. Nah, 2 adik kakak ini, Mbak Titi sama adiknya menghadap ibunda. Apa yang ibunda kok nggak cocok sama 2 laki ini, gitu. Bertanya atau mempertanyakan, amma ya tasa'alun. Mereka bertanya-tanya. Biar yakin ya kenapa ditolak. Ibunya merasa kayak terdesak ya, kok anaknya kok intimidasi begini. Kayak diinterogasi sama anak-anaknya ya. Padahal cuma tanya biasa. Nah, yang kami kasihan itu, yang kami iba adalah si ibu ini punya riwayat sakit jantung. Masya Allah. Ya, jadi kalau ditanya begitu langsung sesak dadanya. Kaget ya. Ya, kayak nggak bisa bicara apa. Nah, kan anak 2 ini, yang perempuan ini udah takut kalau ada apa-apa sama ibunya kan. Iya, akhirnya betul. nggak mau bahas itu. Nah, ini mama nggak lampu hijau ya ini. Nah, yang kita nggak tahu kenapa mamanya itu menolak yang 2 ini. Oke lah, yang 10 itu ditolak Mbak Titi ya. Nah, yang 2 yang diantaranya kok ditolak mama gitu. Kenapa? Itu yang masih menjadi misteri. Iya. Tapi yang 10 ditolak Mbak Titi itu ada alasannya nggak? Yang maksudnya alasannya logis nggak sih? Atau mungkin dicari-cari alasannya? Saya nggak tahu ya. Saya nggak dapat info. Cuman kan yang saya bawa kan cuma 1. Jadi dari 12 itu yang dari Ngajak Jodoh kan 1 saja. Iya. Yang 10, yang 11 saya nggak kenal. Nggak tahu ya. Ya karena ya ini bukan suuzon ya, Mbak Oki, mungkin bisa jadi karena tanda kutip tadi dia menolak orang lain, akhirnya tadi ibunya juga nolak calon yang dia suka. Jadi diskusinya begini, antara saya, orang tua saya yang kami semua bantu ya. Saya bantu, adik saya Mbak Tias itu bantu, juga orang tua saya juga tanya-tanya, oh coba sama ini rekom ini kan begitu. Jadi kami serumah itu saling TikTok lah. Nah, kalau kesimpulan saya, ini saya kesimpulan pribadi ya, bisa salah sih. Nggak harus setuju sama saya. Kalimat saya begini, ini sepertinya Mbak Titi ini anak paling besar, anak sulung yang kerjanya bagus lah, PNS, dan diandalkan di rumah itu.
Ya, karena adik yang nomor 2 bukan PNS, nggak tahu kerja apa. Nah, yang Ya, bontot punya kekurangan disabilitas pendengaran, oke. tunarungu gitu. Tapi masih bisa sedikit-sedikit bicara. Nah, artinya Mbak Titi ini seperti kalimatnya Bang Nasir di pembuka tadi. Ini Ya, dugaan saya ya, si Mama ini takut kalau Titi ini nikah terus ikut suami, terus saya yang sakit-sakitan jantung ini siapa yang ngurusi? Mungkin hmm, begitu. ya, ya. Ya, Walam tapi ini, ya. iya, wawalam. Tapi ini kan masih sangkaan-sangkaan yang kita nggak tahu benar apa enggaknya ya. Tapi Soalnya pastinya 12 tadi, loh. 12 ya, soalnya. ya, tapi kan 12 itu kan yang ditolak sama orang tuanya cuma 2, 10-nya dia yang nolak. Ya bisa jadi begitu. Ya. Ya, bisa jadi dia sendiri karena terlalu banyak nolak orang ya. Mungkin ini juga bisa jadi catatan ya, Mbak Oki, bagi para perempuan yang saat ini masih proses gitu, jangan terlalu banyak nolak orang deh. Siapa tahu nanti pas Ya. ketemu yang benar-benar dipinginkan, ternyata ada lampu merah. Entah dari Ya. keluarga, orang Nah, tua, atau yang lain gitu. diskusi saya sama keluarga kami yang bantu, keluarga orang tua saya, Ya, adik saya itu terutama bilang begini, kasihan Mas, itu teman saya gitu. Nah, oke. awalnya saya juga merasa iba juga, tapi terus kalimat saya juga begini, lah wong mamanya sendiri nggak kasihan sama anaknya, gimana? Kan begitu. Oh. Nah, ibaratnya Ya, kan yang 2 tadi mestinya kan udah happy ending kan, ya, ya, mestinya ya. kan begitu. Menarik ini kalau misalnya disebut mamanya aja nggak kasihan. Ya mungkin mamanya punya pertimbangan yang kita nggak tahu ya. Ya. Soalnya Ya, ya. usianya udah Ada. 30-an, Bang. 33 atau 32 itu. Nah, itu Ya, ya. kan usia-usia yang udah ya kasihan kalau nggak di advokasi. Betul. Eh, itu perempuan ya. Kalau laki-laki malah lebih banyak, Bang Oki, karena kemarin saya sempat dengar obrolan eyang-eyang ya, karena bukan mama lagi tapi eyang-eyang gitu yang ketika apa namanya, ini eyang yang satu ini menikahkan anak laki-lakinya, terus eyang eyang temennya ngomong ya emang harus sabar Mbak, katanya kadang kita punya anak laki-laki itu seperti ini, dia mendeskripsikan seperti ini si eyang yang satunya tadi itu. Ya. Kita sejak lahir ngandung 9 bulan, dilahirkan, dijaga, dirawat, disekolahkan. Ada yang sampai S1, S2, habis itu kerja, kadang disupport juga sama orang tua. Alah, setelah mungkin udah penghasilannya banyak, tapi justru dia nikah. Yang kalau anak laki otomatis kan dia bertanggung jawab pada keluarganya kan. Jadi Ya. si orang tua ini nggak nikmatin apa-apa dari anaknya itu katanya. Ya kita harus sabar katanya gitu kalau punya anak laki-laki. Mungkin ada banyak yang mikir kayak gini orang tua ya, nggak rela anaknya cepet-cepet nikah, dia nggak belum menikmati. Ya mungkin Ya. tapi nggak juga ya, itu cuma lintasan aja dari saya. Ya, apa? Saya pernah dengar ceramah seperti itu. Ya, Ustadz yang ceramah orang Minang waktu itu saya kuliah masih di Jakarta. Jangan tanya kuliahnya apa udah. cukup di Ya, Jakarta gitu aja ya. ya. Ustadznya itu bilang begini, siapa yang paling baik sama kita? Gitu. Beliau bilang mertua, katanya gitu. Mereka mendidik anaknya sampai ini, sampai luar biasa berdarah-darah. Sudah Ya, bagus, sudah cantik, sudah ganteng, udah bagus. dikasih Diambil sama. anak orang Nah, lain ya. ya itu makanya harus baik-baik betul sama mertua. Itu. Nah, tapi ini bukan tapi ya, ini juga ada hikmah buat kita ya. Dalam beberapa apa ini eh, contoh apa ini yang pengalaman ya, pengalaman dari ngasih Ya, contoh itu memang beberapa orang tua ada yang seperti yang disebutkan Bang Nasir atau pertanyaan tadi ya. Artinya ya, kalau sebelum nikah udah dicanangkan nanti harus tinggal sama si perempuan, orang tua si ya. perempuan ya. Ah, Atau nggak boleh jauh-jauh keluar hmm, kota atau nggak boleh ya, keluar provinsi. ya. Nah, Keluar ini komplek sering mungkin ya, nggak boleh keluar komplek. ini saya sering meluruskan atau Ah, mencoba ngajak berpikir secara perspektifnya diperlebar. Karena ya, begini, kalau tadi Bang Nasir ada yang, wah kita udah besarkan ini, terus hmm, udah cantik, udah ganteng, udah bagus ekonominya, diambil menantu, kan begitu. Nah, iya, iya, saya bilang, kalau
anak itu bahagia, apakah orang tua tidak ikut bahagia? Oh, Kan begitu. betul. Kalau anaknya menikah dengan misalnya Kak Mutia dengan Kak Nasir, terus Kak Nasir bahagia dengan keluarga kecilnya, ada Ya. Yusuf, kan keluarga Baraba yang jauh begitu akhirnya lega. Alhamdulillah Nasir udah bahagia dengan Mutia, Bahagia. kan begitu ya. Nah, keluarga yang nun jauh di sana itu mendengar kabar bahagia itu sudah luar biasa. Iya. Dan kalau kebahagiaan itu terus menerus dan dipanjatkan doa, tentu pahala amal jariah anak itu kan terus ke orang tua. Nah, perspektif ini yang harus dijaga sama diperbaiki oleh teman-teman. Kalau kamu harus ikut suami ke luar pulau, kayak Bang Nasir ini. Saya masih di sini kok, saya masih di Jawa, belum keluar. Maksudnya keluarga Barabai merelakan anaknya gitu, Muhammad Nasir ini keluar pulau ya? Iya, keluar pulau. Kalau kamu nanti nikah terus ikut suami kemana, atau malah ikut yang istri, sampaikan ke orang tuamu, ini masih proses ta'aruf ya. Kalau kalian berdua bahagia, saya yakin orang tuamu bahagia. So, kebahagiaanmu jangan dibatasi lingkup yang kecil. Kebahagiaan dari Allah itu luas sekali karunianya. Karena kadang, Pak, pokoknya saya harus yang Surabaya. Saya tanya, kamu nggak kepingin ke Juanda apa ke bandara? Loh, kenapa Pak? Bandara udah Sidoarjo, bukan Surabaya. Bungurasi ya Sidoarjo ya. Bungurasi juga Sidoarjo. Ini kan ya mempersempit karunia Allah, padahal bisa luas. Nah, papa mama kadang-kadang perspektif ini juga kurang pas. Nanti tipsnya bagaimana sesi terakhir lah. Oke, iya. Kita sapa dulu ya, Pak atau Mas Syain Ansori. Terima kasih sudah mengirimkan. Ustadz itu, Ustadz. Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah mengirimkan jempolnya. Didoakan ya, semoga lancar. Kemudian Pak Ustadz Yogi, KUA, terima Bang. kasih. Itu petugas KUA, Ustadz Syain. Yang punya banyak testimoni tentang pernikahan-pernikahan ini ya. Ya, KUA Kecamatan Krian, Sidoarjo. Krian. Nah, cocok nih yang dari Krian dan Kecamatan Krian dan sekitarnya gitu ya, yang mau nikah bisa segera booking Ustadz Syain. Karena katanya di masa pandemi ini mungkin tambah banyak yang nikah ya, cuman karena pandemi jadi harus lebih hemat, lebih fleksibel, lebih murah, alhamdulillah. Iya. Banyak-banyak. Iya. Minimalis ya. Minimalis ya. Mbak Oki, tadi kan kita banyak ngobrol tentang perspektifnya sebenarnya perspektif orang tua ya, perspektif papa mama gitu. Nah, sekarang ke perspektif calonnya, teman-teman nih, Mas dan Mbak yang masih proses untuk pernikahan, tapi nggak dapat SIM, nggak dapat kartu hijau, atau nggak dapat lampu hijau dari orang tua, bagaimana caranya untuk mendilkan itu dengan orang tua agar hijau tadi bisa merah nih bisa berubah jadi hijau gitu ya, nggak kuning tapi langsung hijau. Ini kalian masuk ke sesi akhir. Iya. Pertama, coba dicari info mengapa calon mertua itu belum kasih lampu hijau, kan begitu. Ya. Cari info lewat comblang bisa, dari anaknya langsung si calon pasangan kita, atau dari pihak lain yang terpercaya yang amanah. Jangan sembarangan. Kenapa lampu hijaunya belum dikasih? Nah, itu kalau penyebabnya itu hal-hal yang sekunder, yang receh, itu harus diberi pencerahan ya. Nah, kalau Anda nggak berani, coba si anak yang ini, calonnya itu diberi keberanian, disuntik motivasi. Coba kamu bicarakan sama mama, papa lagi, hal-hal seperti itu bukan primer, bukan hal utama dalam agama atau dalam pernikahan. Misalnya anak sulung ketemu anak bungsu, ini kan menurut hitungan Jawa kan nggak boleh apa ini itu. Gini-gini kalau kayak ini gitu bisa didiskusikan ya. Harus bisa didiskusikan. Ya. Terus yang agak menengah problemnya itu biasanya
masih kuliah. Nah, lihat kuliahnya, kuliah S1 apa S2, apa S3. Oke. Kalau S1, nah, lihat juga kemandirian si calon pasangan itu udah mumpuni apa masih serba orang tua. Nah, kalau masih Enggak. serba orang tua ya pantas orang tua belum kasih lampu hijau kan begitu. Tapi Oke. kalau memang kemandiriannya udah bagus, mama nggak kasih lampu hijau, papa nggak lampu hijau ya, ini perlu diskusikan. Sebab kayak ini Kak Mutia ini kan masih kuliah ini nikah sama Bang Nasir. Tapi kemandirian Kak Mutia udah mumpuni di hadapan orang tua, ke dinding ya Ya, kan? mungkin Saya kira begitu. dia mungkin udah kebelet kali. Ya kalau orang tuanya nggak kasih lampu hijau kan Bang Nasir juga nggak akan belok ke situ, belok ke tempat lain. Iya, Lampu iya. ini lampu merah nih, pindah alamat lain dah gitu. Nah, itu dicari dulu sumbernya. Nah, kalau ketemu sumbernya itu yang memang kondisinya memang berat dan secara agama atau perspektif agama memang ini sulit, ya jangan dipaksakan ya. Siapkan batas waktu berapa lama, kalau memang nggak bisa di ini, baru cari alternatif lain deh, move on aja, cari calonan yang lain. Jangan mentok di situ ya, cari jalan-jalan yang lain. Ya, sebab saya pernah menemukan itu ayah si perempuan itu ya pecandu alkohol ya, dan suka mabuk dan ini apa istilahnya, suka merusak rumah ya. Dan juga punya ilmu-ilmu mistik yang juga berbahaya. Oke. Nah, si pria ini akhirnya mundur ya, waduh saya nggak berani Pak, nggak apa-apa, ini kan bisa dibenarkan agama, artinya lampu hijau dari ayahnya si perempuan ini nggak ada, susah ini. Kecuali Anda berani temui ibunya atau pakai wali hakim nggak apa-apa, karena ini kondisinya memang dari sisi agama sulit. Nah, yang kedua tipsnya adalah pinjam lisan pihak lain yang amanah, terpercaya. Kayak namanya iklan apa ini, amanah dan terpercaya. Kayak berita ya. Oke. Ngaji jodoh boleh ya, boleh pinjem tangannya ngaji jodoh gitu aja. Lebih cepat. Ya, jadi cari ustadz atau tokoh atau kerabat yang kita anggap bisa disegani orang tua kita, menjadi duta kita untuk diskusi sama orang tua. Bagaimana ini baiknya, bagaimana? Sebab kita kadang-kadang masih dianggap anak-anak seterusnya. Dia walaupun sudah dewasa tetap aja kamu anak kan begitu. Iya, karena anak kan memang anak statusnya kan. Artinya nasihat masukan itu kurang kurang diperhitungkan. Nah, ini ya orang Indonesia masih banyak yang begitu, sehingga tidak diberi ruang diskusi yang luas. Nah, ini harus menggunakan itu. Nah, kalau tidak, Anda akan kesulitan sendiri. Karena apa? Khawatirnya Bang, setiap ketemu calon, nanti begitu lagi. Kayak Mbak Titik tadi, sampai 12 gitu. Gitu lagi. Ya, maka lampu kabel lampu hijau ini harus dibetulkan ini. Biar nyambung, klik hijau. Kira-kira begitu. Oke. Baik, kalau Bang Oki sering biasanya dari Keputaran itu kalau kita belok kanan kan ada jembatan ya. Ya. Keputaran itu jembatan. Nah, nanti setelah jembatan itu kan ada lampu merah ya di jalan arah ke Gubeng itu. Ya. Nah, cuman itu yang menarik adalah dari kiri itu kan juga ada dari jalan mana itu? Jalan Jawa apa? Jalan mana itu? Nah, kalau misalnya lampu merah biasanya di situ, kadang kalau nggak mau lama nunggunya, dia belok ke kiri dikit, bisa set ngeliur gitu langsung nyampe ke Gubeng gitu ya. Itu jalan Sumatera itu, jalan Sumatera. Ya, ini seperti ini tadi kata Bang Oki itu. Kalau misalnya sudah mentok gitu dia, ya udah cari jalan lain, tapi yang bisa tetap kebeletnya bisa tersalurkan gitu ya. Jangan nunggu di lampu merahnya. Tapi kalau misalnya alasannya masih ringan dan juga bisa didiskusikan, nggak apa-apa, tunggu aja sampai lampunya berubah jadi hijau dari merah gitu ya. Ditunggu berapa detik ya, paling berapa itu. Ya kalau lampu merah kan cuma nunggu berapa detik. Kalau ini mungkin nunggunya bisa berbulan-bulan ya. Semoga kuat nunggunya. Gitu. Itu harus punya komitmen, harus punya mencanangkan batas waktu ya. Jangan terlunta-lunta di sini ya. Waktumu
sangat berharga, saudara. Ya, ya, ya. Oke. Waktumu sangat berharga di sana ya. Betul sekali. Nanti kalau Anda nikah udah usia 30 ke atas seperti saya, anak satu aja saya udah usia berapa nih, anak baru 2 tahun gitu ya. Beda kalau Anda misalnya artis gitu ya. Yang memang kayak gitu gaya hidupnya. Betul. Ya, ya. Ini udah mau closing ya? Betul. Ada yang ingin disampaikan sebagai nasihat terakhir? Setiap orang pasti punya titik celah kelemahan, bukan lemah apa-apa, bukan. Lemah itu artinya titik, kalau dalam bahasa Inggris itu dalam filmnya Harry Potter, the most vulnerable moment. Titik-titik hati kita itu rapuh, nggak tega. Nah, kita ngelihat orang itu pada titik ini kita nggak tega. Nah, tiap orang tua, papa, mama pasti punya titik itu, nggak tega. Kalau anaknya sudah begini, dia nggak tega. Nah, tapi jangan pakai cara-cara yang ekstrim ya, bahaya. Kalau kayak filmnya Ada Apa Dengan Cinta itu kan yang siapa itu yang, wah itu kan mengiris tangannya gini, wah itu jangan. Oh, iya, temennya cinta itu ya. Cheryl dan apa itu ya. Iya. Nah, pasti tiap orang jadul banget ya. Itu ada pasti ada titik lemah ya, titik paling mudah disentuh sehingga dia tersentuh. Jangankan papa mama kita ya, yang kejam seperti Fir'aun saja dia tersentuh oleh istrinya sendiri sehingga tidak jadi membunuh si bayi Musa. Ini kan betul. Contoh ibrah buat kita semua bahwa sekejam Fir'aun pun ada titik sentuhnya, apalagi papa mama kita harusnya ada lah. Tinggal cari sabar-sabaran, kuat-kuatan mencarinya. Oke. Yang penting tadi caranya bukan dengan cara-cara yang ekstrim ya, kabur dari rumah atau nikah paksa tadi itu ya, sehingga dapatkan restu atau nauzubillah gitu ya. Hamil duluan dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang ekstrim untuk mendapatkan titik terlemah dari orang tua. Tapi jangan gitu ya. Ya, artinya cara yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kan gitu. Ya, oke. Baik, Mbak Oki, terima kasih untuk diskusinya. Sangat menarik sekali. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Dan juga teman-teman yang bergabung malam hari ini, semoga semuanya yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Yang sudah, semoga berjodoh sampai ke surga nanti. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.